Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Ketemu lagi dengan mata pelajaran tematik. Kali ini kita masih belajar di tema 7 ya anak-anakku, tentang kepemimpinan. Tapi hari ini kita akan fokus belajar di muatan seni budaya dan prakarya. Nah, anak-anakku, di sebelah kanan ini Bu Guru tampilkan 3 gambar yang akan menjadi pokok bahasan kita hari ini. Yang pertama, yang paling atas tuh tentang interval nada. Kemudian bawahnya ada tari daerah. Dan yang paling pojok adalah tentang patung. Nah, langsung saja, biar anak-anakku bisa menyimak materi ini dengan baik, kita lanjut slide berikutnya ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang interval nada. Sebenarnya, interval nada ini sudah kalian dapat di tema 6 kemarin. Nah, di sini Bu Guru hanya ingin sedikit mengulas tentang interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu ke nada berikutnya. Next, kita akan belajar tentang tangga nada. Tangga nada itu ada 2, ada diatonis dan pentatonis. Nah, diatonis itu tangga nada yang terdiri dari 7 buah nada dan memiliki interval 1,5. Sedangkan kalau pentatonis itu tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok. Di pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang diatonis. Diatonis itu dibagi menjadi 2, diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, penjelasan berikutnya akan Bu Guru jelaskan di slide ini ya. Diatonis mayor. Diatonis mayor memiliki ciri-ciri yang pertama, lagu diawali dan diakhiri nada do. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Ciri yang berikutnya bersifat semangat dan gembira. Kemudian, susunan nadanya berjarak interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1,5. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anakku bisa lihat gambar di samping ini. Nah, ini ya contoh partitur diatonis mayor. Contoh lagu yang menggunakan diatonis mayor itu ada Garuda Pancasila. Lanjut, kita membahas tentang diatonis minor. Ciri-cirinya, lagu diawali dan diakhiri nada la. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali nada mi dan diakhiri nada la. Bu Guru ulang lagi, kalau diatonis mayor, berarti dia diawali dan diakhiri nada do. Tapi kalau diatonis minor, berarti dia diawali dan diakhiri nada la. Itu ya anak-anak. Yang berikutnya, nah, lagu di diatonis minor ini, dia itu bersifat sedih dan kurang bersemangat. Kebalikan dari diatonis mayor. Susunan nadanya berjarak interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Untuk lebih jelasnya, anak-anakku bisa lihat gambar ini. Ini partitur diatonis minor ya. Kemudian contoh lagu yang dibawakan dengan diatonis minor itu adalah Gugur Bunga. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur 1 tubuh 1000, tanah air jaya sakti. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang tempo. Tempo itu apa? Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Tempo itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada tempo lambat, kemudian yang kedua ada tempo sedang, dan yang terakhir adalah tempo cepat.
Nah, tempo-tempo ini juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian ya. Contohnya saja kayak tempo lambat nih, dia dibagi jadi 3. Ada largo, lento, kemudian ada adagio. Yang tempo sedang ada andante dan moderato. Kemudian yang tempo cepat ada allegro, vivace, dan presto. Nah, anak-anakku, yang sering dicantumkan di lagu-lagu atau di partitur itu seringnya adalah yang bagian bawah ini nih. Nih, yang bagian bawah ini nanti yang sering anak-anakku jumpai di lagu-lagu. Ada largo, lento, adagio, andante, moderato, allegro, vivace, ataupun presto. Ini yang sering dicantumkan di lagu-lagu. Jadi anak-anakku bisa ngelihat nih kalau ada partitur terus ada tulisannya itu, berarti anak-anakku bisa menggolongkan temponya lambat, sedang, atau cepat. Nah, biar nggak bingung, Bu Guru langsung kasih contoh aja ya tentang bagaimana menganalisis sebuah partitur yang kalian temui. Ini Bu Guru tampilkan partiturnya Ibu kita Kartini, diciptakan oleh W.R. Supratman. Nah, yang di sebelah kiri ini ada simbol-simbol yang digunakan untuk mengiringi lagu Ibu kita Kartini. Kita lihat yang pertama ya, D sama dengan Do. Ini artinya apa? Artinya, nada dasar yang digunakan dalam Ibu kita Kartini adalah nada D sama dengan Do. Lanjut, di bawahnya ada 4/4. 4/4 ini artinya adalah biramanya. Birama yang digunakan dalam lagu Ibu kita Kartini. Dan yang terakhir, ini ada andante yang tadi Bu Guru jelaskan di tempo. Jadi ini adalah jenis tempo yang digunakan dalam lagu Ibu kita Kartini. Lanjut, kita akan menganalisis tentang tangga nada yang digunakan dalam lagu Ibu kita Kartini. Kita lihat dari lirik pertama ya. Lirik pertama, ini tentang Ibu kita Kartini. Kita lihat notnya. Notnya itu dari Do, kemudian berakhir Do. Berarti Ibu kita Kartini ini memiliki tangga lagu diatonis mayor. Karena apa? Dia berawalan Do dan berakhiran Do juga. Gitu ya, cara menganalisis sebuah partitur lagu yang kalian temui. Nah, biar kalian lebih paham lagi nih, kalian bisa mengerjakan soal latihan di buku Yudhistira halaman 20-21. Di sana ada lagu Gundul-Gundul Pacul. Silakan kalian bisa menganalisis sesuai yang tadi Bu Guru jelaskan. Nada dasarnya apa, kemudian biramanya, tempo lagu, dan tangga nadanya apa. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, tentang tari kreasi berpasangan. Di tema 6 kemarin, kalian sudah belajar tentang tari kreasi tunggal. Nah, di tema 7 ini kita akan belajar tari kreasi berpasangan. Bu Guru review sebentar ya tentang tari daerah. Tari daerah itu dibagi jadi 2. Ada tari tradisional dan tari kreasi daerah. Nah, tari kreasi daerah ini dibagi jadi 3 nih. Ada tari tunggal, tari berpasangan, sama tari kelompok. Di pertemuan kali ini kita akan fokus bahas tentang tari berpasangan. Tari berpasangan artinya tari yang dibawakan oleh 2 orang penari atau secara berpasangan. Di sini Bu Guru menampilkan 10 contoh tari kreasi berpasangan ya. Ada gambarnya juga, jadi kalian bisa melihat nih tariannya itu seperti apa. Yang pertama ada tari piring, yaitu tariannya itu dari Minangkabau. Yang kedua ada tari Serampang 12. Dia berasal dari daerah Melayu. Daerah Melayu itu meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Ketiga ada tari payung. Yang keempat ada tari legong. Yang kelima ada tari janger yang berasal dari Bali. Yang keenam ada tari ketuk tilu dari Jawa Barat. Next, contoh yang ketujuh ada tari Bambangan Cakil dari Jawa Tengah.
Dan yang kedelapan, Zapin dari Riau. Kemudian tari yang kesembilan ada tari gandrung dari Kabupaten Banyuwangi, dan yang terakhir adalah tari golek menak dari Keraton Yogyakarta. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur tari. Unsur-unsur tari itu ada 5. Yang pertama ada gerakan tari. Kemudian yang kedua, iringan musiknya. Yang ketiga, ada properti tari yang digunakan. Yang keempat, cara penyampaian pesan dalam tari. Dan yang terakhir, tata letak panggung. Nah, unsur-unsur tari inilah yang nanti akan mendukung penampilan seorang penari sehingga dapat dinikmati oleh yang melihat tarian tersebut. Kita next pembahasan berikutnya tentang patung ya. Nah, anak-anakku, sebenarnya patung ini tuh udah pernah kita bahas di semester 1 ketika kita membuat patung dari plastisin berbentuk bumi. Di sini Bu Guru akan sedikit mereview tentang materi patung. Yang pertama kita belajar tentang ciri-ciri patung. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama berbentuk 3 dimensi. Nah, 3 dimensi ini artinya dia tuh bisa dilihat dari segala arah gitu. Dari atas, bawah, kanan, kiri, dia tuh terlihat. Yang kedua, memiliki tekstur. Yang ketiga, memiliki warna. Dan yang terakhir, memiliki bentuk. Next, tentang jenis-jenis patung. Jenis-jenis patung itu dibagi berdasarkan beberapa hal. Yang pertama berdasarkan bentuk, berdasarkan jenis, berdasarkan fungsi, dan yang terakhir adalah berdasarkan corak. Yang berdasarkan bentuk itu dibagi jadi 2, figuratif dan non-figuratif. Berdasarkan jenis dibagi jadi 2 juga, ada zonde dan relief. Nah, kalau patung zonde ini berarti dia itu patungnya bisa berdiri sendiri gitu. Kalau relief berarti dia itu patung yang menempel di permukaan dinding. Biasanya kita jumpai di candi-candi. Kemudian yang berdasarkan fungsinya, ini banyak banget. Yang pertama ada patung religi, biasanya kita temukan di candi. Kemudian ada patung monumen, itu contohnya adalah Monas. Ada patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan yang terakhir adalah patung kerajinan. Next, ada berdasarkan corak, ada 3, corak imitatif atau realis atau representatif. Yang kedua ada corak deformatif, dan yang terakhir adalah corak non-figuratif atau abstrak. Lanjut, kita bahas tentang teknik pembuatan patung. Teknik pembuatan patung itu ada 6. Yang pertama ada teknik pahat. Dia itu dengan cara mengurangi bagian-bagian tertentu pada bahan dasar yang keras. Yang kedua, dengan cara teknik cor. Dengan cara memanaskan logam hingga mencair, kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk seperti patung. Yang ketiga, ini teknik butsir dengan mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, gips, dan bahan yang berstruktur lunak lainnya. Nah, anak-anakku, teknik pahat sama teknik busir ini hampir mirip ya. Dia itu dengan cara mengurangi bagian-bagian tertentu. Cuma bedanya kalau teknik pahat itu di bahan dasar yang keras. Nah, kalau di teknik butsir itu dia itu pakai bahan yang lunak. Itu bedanya antara pahat dan butsir. Lanjut dengan teknik modeling. Nah, dia itu dibuat model terlebih dahulu, baru setelah itu dibentuk patung yang sebenarnya. Yang berikutnya ada teknik merakit. Dia itu dirakit mirip seperti puzzle. Dan yang terakhir ada teknik membentuk, dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Sekarang kita masuk ke praktek yang kedua ya anak-anakku. Kalau yang pertama kita udah praktek tentang interval nada, yang sekarang kita akan praktek tentang patung. Silakan anak-anakku menyiapkan 1 buah sabun batang, kemudian anak-anakku bisa membuat patung dari sabun batang tersebut. Untuk bentuknya terserah kalian, sekreatif kalian kayak gitu. Yang penting itu adalah hasil karya kalian dan kalian bisa memberikan
hasil yang terbaik gitu untuk dikumpulkan di penilaian kali ini. Gitu ya anak-anakku. Agar lebih jelasnya, Bu Guru akan menyertakan video gimana caranya membuat patung dari bahan dasar sabun batang. Nah, Bu Guru ingatkan lagi ya, di pertemuan kali ini kita ada 2 praktek. Yang pertama menganalisis tentang interval nada. Yang kedua, kita membuat patung dari bahan dasar sabun batang. Silakan anak-anakku kerjakan sebaik mungkin ya. Oke, kita sudah di akhir pertemuan. Bu Guru harap kalian bisa mengerjakan prakteknya dengan baik, dan apabila ada yang masih dibingungkan, bisa wapri Bu Guru. Begitu saja anak-anakku untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga protokol, untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa pula untuk senantiasa berdoa agar pandemi ini segera Allah angkat dari bumi kita. Begitu saja, sampai ketemu di pertemuan virtual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.